Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan angkat tema harta adalah amanah. Tatkala Allah berikan harta kepada kaum muslimin dan Allah berikan harta kepada orang-orang kafir, maka hakikatnya harta itu tinggal kita lihat nanti siapa yang akan menerima. Misalkan kaum muslimin, ketika kaum muslimin menerima harta, dia menyadari seluruh hartanya adalah amanah. Artinya ketika dia menyadari seluruh hartanya adalah amanah, dan dia akan yakin bahwasanya di harta itu milik orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan. Artinya bukan seutuhnya milik dia, itu hanya penitipan buat dia. Beda halnya orang-orang kafir, kalau mereka meyakini harta yang didapati adalah milik pribadinya, sehingga kalaupun mereka ingin memberikan harta-harta mereka, umumnya mereka membuangnya dengan cara berjudi, dengan cara main perempuan, dan dengan cara perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Makanya ini yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Saya ingat bagaimana sebuah kisah yang tercatat di dalam sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat yang mulia. Ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada juga Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang Allah takdirkan kaya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW kumpul dengan para sahabat yang ingin melakukan sebuah perjalanan dakwah, kemudian Nabi memberikan kesempatan kepada sahabat yang lainnya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan harta kalian di jalan Allah untuk perjalanan dakwah ini? Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung angkat tangannya mengatakan, saya ya Rasulullah, 1000 unta beserta isinya. Kemudian ditanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan harta kalian di jalan Allah dalam perjalanan dakwah ini? Utsman bin Affan radhiyallahu an kembali angkat tangan, saya ya Rasulullah, 1000 unta beserta isinya. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan harta kalian di jalan Allah dalam perjalanan dakwah ini? Saya ya Rasulullah, 1000 unta beserta isinya. 3 kali Utsman bin Affan radhiyallahu an angkat tangan, 3000 unta beserta isinya. Kalau dihitung dari sekarang, ya mungkin miliaran. Bahkan 1000 unta itu bisa 100 miliar, 2000 unta 200 miliar, 3000 unta 300 miliar. Tapi wallahualam ini adalah kekayaan yang dimiliki Utsman bin Affan yang berefek sampai dengan sekarang. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, bukan rajin pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Harta itu adalah amanah. Nah, buat kaum muslimin yang saat ini mendapatkan amanah dari Allah dalam bentuk harta, tiba-tiba datang nih orang-orang yang meminta sumbangan, orang-orang yang menawarkan sedekah, orang-orang yang mengajak untuk berbuat baik dengan memberikan bantuan kepada bencana alam, korban-korban bencana alam. Sebenarnya ketika mereka merapat kepada kita, ketika mereka mendekati dirinya kepada kita dengan sumbangan, meminta sumbangannya dengan proposalnya, ini menjadi renungan bersama bahwasanya apakah kita termasuk ahlul dunia atau ahlul akhirah. Kenapa? Karena ketika ada sebuah pertanyaan, ahlul dunia itu siapa, ahlul akhirah itu siapa? Ahlul akhirah adalah tatkala ada tawaran infak, tawaran sedekah, tawaran berbuat baik dengan mengeluarkan harta yang dimilikinya, hatinya bahagia, hatinya senang, maka disinilah dia adalah ahlul akhirah. Kalau ahlul dunia biasanya ketika ada yang minta sumbangan, dia ngasih proposal, Pak saya mau ini dong, saya butuh bantuan ini dong. Apaan sih minta-minta mulu. Hati-hati, ini adalah ahlul dunia yang dia disibukkan urusannya dengan dunia. Ingat nggak bagaimana Qarun? Qarun yang saya pernah ceritakan di surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 76 sampai dengan 80. Allah gambarkan bagaimana Qarun
yang memiliki harta melimpah ruah, perbendaharaan yang begitu banyak. Bahkan di dalam ayat itu dikatakan ma inna mafatihahu bil usbah ulil quwwah latanu bil usbah ulil quwwah. Jadi Allah gambarkan bukan harta yang begitu banyaknya, tapi kunci yang dimiliki sama Qarun untuk petiknya itu diangkat sama 10 orang yang paling kuat dengan kondisi yang dia harus membungkuk. Itu kekayaan Qarun. Tapi akhirnya Qarun bagaimana? Akhirnya Qarun adalah ketika perbendaharaannya dimiliki sama Qarun, yang dia tidak sedekahkan, yang dia tidak infakkan, yang dia tidak berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kaum duafa, kaum fakir, miskin, kaum orang-orang yatim, maka di akhir hayatnya Allah tenggelamkan hartanya. Allah tenggelamkan hartanya. Artinya orang-orang Qarun ini nggak sadar bahwasanya harta yang Allah berikan memang adalah amanah untuk dia. Oke, saya juga banyak teman-teman atau juga banyak para pasien-pasien ruqyah yang ketika didapatkan memiliki harta yang banyak, maka sadarilah bahwasanya harta ini adalah amanah dari Allah untuk kita. Amanah. Jangan sampai amanah kita lalai dengan amanah ini, jangan sampai harta ini terbuang sia-sia, jangan sampai harta ini justru malah menumpuk yang akhirnya kita akan susah sendiri dengan harta yang dimiliki itu. Harta akan dibawa mati tatkala harta ini kita infakkan di jalan Allah yang menjadi pahala jariyah. Buat para kaum muslimin yang saat ini sedang diamanahi oleh Allah dalam harta yang banyak, terkadang bertanya, bagaimana cara saya membuang harta saya? Membuang tanda kutip dengan cara kebaikan. Banyak tadi saya sebutkan, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yatim, membantu kaum duafa. Sebenarnya ada juga hal-hal yang bisa kita berikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Contoh, pada saat kaum muslimin yang kita ingin mengajak mereka atau membina mereka membuka usaha, menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang lainnya, memberikan utang kepada mereka dalam hal ini untuk kebaikan, ya. Maka tanpa disadari di situ juga ada nilai ibadah di dalamnya. Ada pahala yang nantinya Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang memberikan harta itu. Misalkan contoh, saya minjem duit, Pak, saya minjem duit dong Pak, sekian. Mau nggak? Buat apa Ustaz? Saya pengen duit ini nanti saya akan bangun sebuah peradaban. Yang mana di dalam peradaban ini ada pesantren, ada masjid. Nanti saya ganti deh 3 tahun misalkan. Walaupun saya pinjam dengan jaminan yang nanti akan dikasih, akan disiapkan, maka pinjaman ini ketika orang itu memberikan pinjaman, maka tanpa disadari dia juga sedang beribadah kepada Allah, dia sedang berbuat baik pada Allah dengan hartanya. Artinya harta itu akan selain diganti, selain dibayar karena hitungannya hutang, tapi juga ada pahala yang didapatinya insya Allah. Contoh misalkan dalam satu hari dikali 10 kali lipat, subhanallah, hitung aja deh. Saya minjem 3 tahun dapat berapa duit tuh. Duitnya sih tetap utuh dengan jumlah yang dipinjam, tapi pahalanya melimpah ruah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya buat kaum muslimin yang saat ini dibebani oleh atau diamanahi oleh Allah dalam bentuk harta yang banyak, maka jangan sampai lalai dengan harta ini. Oke? Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.